wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar multimedia pembelajaran. Pada kesempatan kali ini hadir untuk melanjutkan serial pembahasan soal persiapan ujian sekolah matematika jenjang SMP. Dari yang sudah kita sajikan kemarin 8 soal, kali ini insya Allah kita akan membahas beberapa soal. Maka dari itu, siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar fokus mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Namun sebelumnya, jika dengan kelapangan hati berkenan mendukung perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe jika belum, memberikan likes video ini, juga komentar yang positif, kemudian di-share di media sosial kalian. Sahabat matematika dengan segala hormat dan kerendahan hati menyampaikan terima kasih. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasan berikut. Masuk di nomor 9 dengan materi garis dan sudut. Perhatikan gambar dan pernyataan berikut. Diketahui garis A sejajar dengan garis B. Kemudian pernyataan I1 sampai I4. Pernyataan yang benar adalah titik, titik, titik. Mari kita identifikasi satu persatu. Untuk pernyataan 1, sudut 1 dan sudut 8 adalah dalam berseberangan sehingga besar kedua sudut sama. Kita lihat sudut I1 dan I8 dalam berseberangan. Kita lihat dulu sepasang garis yang sejajar yaitu A dan B. Sudut 1 berada di luar garis sejajar, sedangkan sudut 8 berada di dalam garis sejajar. Kalau dikatakan keduanya adalah sudut dalam berseberangan, maka berarti pernyataan I1 adalah salah. Berikutnya untuk I2, sudut nomor 2 dan sudut nomor 7 dalam sepihak sehingga jumlah kedua sudut adalah 180 derajat. Kita lihat sudut 2 dan 7. 2 dan 7 keduanya berada di antara garis sejajar A dan B. Artinya sudut 2 dan 7 adalah sudut dalam. Kemudian sudut 2 dan 7 terhadap garis transversal P adalah sepihak karena dari sudut 2 ke 7 atau sebaliknya tidak menyeberangi garis transversal. Dan sifat dari dua sudut dalam yang sepihak 180 derajat adalah benar juga. Maka I2 adalah pernyataan yang benar. Berikutnya untuk I3, sudut 3 dan 5 sehadap sehingga besar keduanya sama. Kita lihat sudut 3 dan 5. Sudut 3 dan 5 keduanya menghadap ke kanan bawah. Berarti sehadap benar. Dan sifat dua sudut sehadap adalah sama besar juga benar. Berarti I3 benar. Selanjutnya untuk I4 berdasarkan pilihan tentu tidak mungkin benar karena di sini masing-masing pilihannya adalah dua pernyataan. Kita cek saja sudut 4 dan 6 luar sepihak 4 dan 6. 4 dan 6 sudut luar benar, tapi 4 dan 6 saling menyeberangi garis transversal. Maka 4 dan 6 ini bukan luar sepihak tetapi luar berseberangan. Pernyataan salah. Dengan demikian jawaban yang sesuai adalah option C. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 10.
untuk materi menafsirkan data statistik. Diagram berikut menggambarkan data banyak siswa yang gemar 4 mata pelajaran pada diagram, yaitu matematika, seni, IPA, dan PJOK. Jika banyak siswa yang gemar matematika ada 6 orang, banyak siswa yang gemar PJOK adalah titik. Di sini kata kuncinya kita mencari hubungan antara matematika dan PJOK. Maka fokus kita adalah pada mapel PJOK dan matematika. Kita lihat PJOK itu diketahui sudut pusat juringnya 105 derajat dan belum diketahui banyak orangnya karena memang ditanyakan. Untuk matematika sebaliknya diketahui banyak orang, belum diketahui sudut. Tetapi bukan berarti matematika belum tahu sudutnya. Itu bisa dihitung. Caranya, satu putaran penuh 360 derajat dikurangi sudut-sudut juring dari seni, IPA, dan PJOK. Kita tulis 360 derajat dikurangi 105 adalah sudutnya PJOK, 120 sudutnya seni, dan 90 sudutnya IPA. Tanda siku-siku. Hasilnya 360 dikurangi 315 adalah 45 derajat. Matematika sudut pusat juringnya 45 derajat, banyak siswanya telah diketahui 6 orang. Yang ditanyakan PJOK. Berarti di sini yang menjadi acuan adalah matematika. Sehingga sudut pusat dari PJOK harus kita bandingkan dengan sudut pusat matematika, kemudian dikalikan banyak anak yang gemar matematika. Seperti ini. Banyak siswa yang gemar PJOK adalah sudut PJOK dibagi sudut matematika, yaitu 105 derajat dibagi 45 derajat, derajat hilang, kalikan 6. Dari mana muncul 7 kali 2? 6 dan 45 sama-sama kita bagi 3. 6 dibagi 3 menghasilkan 2, 45 dibagi 3 menghasilkan 15. 105 dibagi 15 adalah 7. 7 dikali 2, 14 siswa. Nah, yang gemar PJOK 14 siswa. Berarti bersesuaian dengan option B. Hati-hati, ada sebagian anak yang apapun pertanyaannya dan siapapun yang diketahui itu adalah sudut sekian per 360 kali nilai yang diketahui. Hati-hati, tidak bisa seperti itu. Kapan kita menggunakan penyebut atau pembanding atau pembagi 360? Ketika yang diketahui nilainya itu adalah keseluruhan. Karena keseluruhan itu akan memenuhi seluruh daerah lingkaran yang mana satu putaran penuh sudut pusatnya 360 derajat. Sehingga andaikan ditanyakan PJOK dan diketahui keseluruhan, maka sudut PJOK 105 per 360 dikalikan banyak orang keseluruhan. Tapi kalau yang diketahui bukan keseluruhan, maka pembandingnya harus sudut yang diketahui itu. Dalam hal ini yang diketahui adalah matematika, yang ditanyakan adalah PJOK. Maka sudut yang ditanya dibagi sudut yang sudah punya nilai dari banyak orangnya, kalikan banyak orangnya. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 11 untuk materi barisan bilangan. Rumus suku KN dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya adalah titik. Penyelesaian, kita tulis dulu barisannya dan kita amati polanya. Dari 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14. Mari kita coba identifikasi polanya. 2 ke 5 bertambah 3. 5 ke 8 bertambah 3. 8 ke 11 bertambah 3. 11 ke 14 bertambah 3. Ini merupakan barisan bilangan yang selalu punya pola tetap
ditambah dengan bilangan tertentu yang sering disebut dengan istilah barisan aritmetika, yaitu barisan yang polanya selalu ditambah dengan bilangan yang tetap. Ketika kita dihadapkan pada barisan yang punya pola ditambah dengan bilangan yang tetap, ditambah di sini bisa negatif, bisa positif ya, maka kita bisa menggunakan cara berikut, yaitu gunakan rumus uji coba. Rumus umumnya UN sama dengan B dikali N ditambah C, yang mana B adalah beda yang selalu tetap, ini 3 ini. Kemudian N adalah suku yang dimaksud, suku keberapa ya, posisi dari sukunya. UN berarti suku kesekian. C adalah konstanta yang akan kita cari, siapa dia. Karena ini namanya konstanta, ketika nanti kita dapatkan nilai konstanta, dia menjadi bilangan yang tetap. Baik. Nah, untuk mengetahui nilai C ini berapa, caranya kita bebas mengambil salah satu suku yang ada. Boleh mengambil suku pertama, boleh mengambil suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Yang penting mengambil salah satu suku. Misalnya saya akan mengambil suku kedua, yaitu 5. Maka kita tulis suku kedua itu nilainya 5. Berdasarkan rumus UN sama dengan BN plus C, maka B beda adalah 3, maka kita tulis 3 dikali N, suku kedua berarti N-nya 2, 3 dikali 2 ditambah C. Lah C-nya berapa maksudnya nih? Ditambah C sama dengan berapa? Agar hasilnya 5. 5 itu 3 kali 2 ditambah berapa? Atau 3 dikali 2 ditambah berapa agar hasilnya 5? 3 dikali 2 adalah 6. 6 agar hasilnya menjadi 5 harus ditambah berapa? Berapa? Iya, ditambah negatif 1. Nah, 3 kali 2 6. 6 ditambah negatif 1 adalah 5. Nah, ini kita akan menguji suku pertama, suku ketiga, suku keempat. Nilai negatif 1 ini akan selalu benar. Bisa dicek. Silakan coba. Penambahnya akan selalu min 1. Sehingga untuk rumus suku ke N, maka kita bisa tulis di sini N-nya tetap, bedanya 3, C-nya negatif 1. Kita tulis. Nah, UN sama dengan beda yaitu 3 kali N tetap N ditambah konstantanya min 1. 3 dikali N adalah 3N ditambah negatif 1 sama artinya dikurangi 1. Sehingga rumus UN yaitu nilai suku ke N adalah UN sama dengan 3N dikurangi 1. Berdasarkan option yang ada tadi bersesuaian dengan option A. Nah, perlu saya tandaskan di sini. Rumus uji coba UN sama dengan B dikali N ditambah C ini hanya berlaku pada barisan bilangan yang polanya selalu ditambah atau dikurang dengan bilangan yang tetap. Hanya itu. Kalau polanya tidak demikian, jangan coba-coba menggunakan rumus ini, dijamin salah ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12. Materi barisan konfigurasi objek. Disajikan gambar di atas adalah konfigurasi objek yang dibentuk dengan menggunakan tusuk gigi. Banyak tusuk gigi untuk membuat pola ke-15 adalah. Jadi garis-garis ini adalah menggambarkan tusuk gigi. Mari kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal konfigurasi objek, kita menggunakan konsep barisan bilangan, sehingga caranya adalah unsur-unsur yang membentuk konfigurasi objek, dalam hal ini adalah tusuk gigi, kita nyatakan sebagai barisan bilangan. Pola yang pertama ada 3 stick. Pola yang kedua 3 ditambah 2 berarti 5. Pola yang ketiga ini 5 tambah 1 2 tambah 2 lagi berarti 7. Ini tadi 7
ditambah 2, 9. Kemudian 2 persegi ini adalah 9 ditambah 2, 11. Kita tulis banyak stick dari masing-masing konfigurasi sebagai barisan bilangan. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan pola ke-15. Nah, setelah kita nyatakan sebagai barisan bilangan seperti soal sebelumnya, kita amati polanya. Dari 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 bertambah 2, 7 ke 9 bertambah 2 juga, demikian seterusnya. Selalu bertambah 2, berarti ini adalah pola barisan bilangan aritmetika. Barisan bilangan aritmetika seperti soal nomor sebelumnya. Sehingga kita gunakan cara yang sama, yaitu pakai rumus uji coba PN sama dengan B dikali N ditambah C. Kalau tadi kita ambil suku kedua sebagai uji coba, sekarang kita akan ambil yang lain, misalnya suku pertama. Oke, P1 artinya pola pertama. Nilainya adalah 3 stick tadi. Kemudian beda yang tetap adalah 2, berarti B-nya ini kita ganti dengan 2 dikali N. N-nya kita mencoba suku pertama atau pola pertama, maka N-nya 1, berarti 2 kali 1 ditambah C yang akan kita cari agar hasilnya sama dengan 3. Berapa? Iya, bertambah 1. Bertambah 1. Berarti penambah yang tetap yaitu konstantanya adalah selalu 1. Ditanyakan pola ke-15. Dari rumus ini N-nya kita ganti 15, bedanya tetap 2, N-nya 15, C-nya adalah selalu 1. Nah, seperti ini. P15 sama dengan 2 kali 15, beda kali N ditambah C-nya 1. 30 ditambah 1 adalah 31, bersesuaian dengan option D. Sama ya. Kebetulan ini 2 soal berturutan, walaupun yang satu barisan bilangan, yang soal barusan ini adalah konfigurasi objek, tapi ternyata setelah dikonversikan ke barisan bilangan merupakan jenis barisan yang serupa, sehingga caranya sama. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 13 untuk materi koordinat kartesius. Diketahui bangun ABCD dengan koordinat titik A adalah 2,1, B 4,3, dan D 2,-5. Jika bangun ABCD berbentuk jajar genjang, koordinat titik C adalah titik. Penyelesaian. Untuk memudahkan mengerjakan soal seperti ini, sifatnya adalah melengkapi koordinat titik sudut dari suatu bangun datar yang belum diketahui. Maka kita bisa menggunakan bantuan kertas peta. Titik A, titik B, titik D ini kita gambar, kita hubung-hubungkan agar menjadi jajar genjang di mana posisi C. Setelah ketemu posisi C, dibentuklah jajar genjang. Sudah benar atau belum bahwa gambar itu jajar genjang? Kemudian dilihat C itu posisinya, koordinatnya bagaimana. Nah gitu. Sehingga kalau ini kita gambar pada kertas berpeta, hasilnya demikian. Nah ini kita lihat kita lihat A2,1 ini 2, ini 1, 2,1. B 4,3, 4, ini B 4,3. Kemudian langsung ke D 2,5 di sini. Sehingga agar menjadi jajar genjang, posisi C harus di sini. Karena apa? Jarak C ke B harus sama dengan jarak D ke A. Jarak C ke D harus sama dengan jarak B ke A. Sehingga C-nya di sini. Berapa koordinat titik C? Nilai X atau nilai absis mendatarnya 1, 2, 3, 4. Lurus dengan C.
kemudian ordinat atau Y-nya 1, 2, 3. 3 turun ke bawah dari 0 berarti negatif 3. Artinya bahwa koordinat titik C ini adalah 4, negatif 3. Kita lihat 4, negatif 3 option mana? Option B. Iya. Begitu ya. Perlu bantuan kertas peta. Maka sebaiknya menyiapkan kertas peta untuk antisipasi ya, biar kita tidak perlu membuat peta-peta yang membutuhkan waktu. Kalau sudah punya kertas peta, itu akan cepat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 14, materi relasi dan fungsi. Diketahui fungsi fx sama dengan px plus q jika f2 sama dengan min 1, f min 1 sama dengan 5, dan fm sama dengan negatif 4, nilai m adalah titik. Penyelesaian. Pada umumnya soal fungsi seperti ini yang dinyatakan dalam bentuk umum, kemudian diketahui beberapa nilai X beserta bayangannya, diselesaikan dengan cara substitusi dari nilai-nilai X yang sudah diketahui dan dinyatakan sebagai persamaan dengan bayangannya, sehingga diperoleh dua buah persamaan linear dua variabel, sehingga penyelesaiannya menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, baik dengan cara eliminasi murni, substitusi murni, atau kombinasi eliminasi substitusi. Tapi untuk soal ini tidak akan kita kerjakan dengan cara itu. Kalau ingin mengikuti pembahasan dengan cara yang saya sebutkan tadi, bisa dibuka link yang kita pasang di deskripsi, cara penyelesaian dengan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Insya Allah beberapa soal dengan variasinya sesuai dengan topik yang kita bahas ini kita sajikan di dalam deskripsi linknya. Bisa diikuti untuk memperluas wawasan. Baik, ini akan kita kerjakan dengan cara yang berbeda, yang saya rasa lebih simpel sehingga perlu saya perkenalkan, yaitu menggunakan perbandingan jarak. Pertama, kita tulis dulu masing-masing dari nilai X beserta bayangannya. Kita tulis. Nah, seperti ini. Bayangan dari X sama dengan 2 adalah negatif 1. Bayangan dari X sama dengan negatif 1 adalah 8. Dan bayangan dari X sama dengan M adalah negatif 4. Kemudian, ini kita tulis secara urut yang sudah diketahui lengkap. Dalam hal ini adalah nilai bayangan, yaitu min 1, 8, dan negatif 4. Ini kita tulis terlebih dahulu dan kita urutkan dari yang nilainya kecil ke nilainya besar secara urut. Tujuannya adalah untuk mempermudah saja. Bukan satu keharusan, tapi untuk mempermudah. Andaikan yang diketahui lengkap adalah nilai X-nya 2 min 1, misalnya di sini 5, kemudian di sini min 1, di sini 8, di sini belum tahu ditanyakan, maka yang kita tulis terlebih dahulu adalah nilai dari X-nya sebagai nilai asal. Jadi menyesuaikan. Dan juga sama, diurutkan dari kecil ke besar. Sekarang kita tulis dulu untuk yang nilai bayangannya, urut dari kecil ke besar, yaitu mulai dari negatif 4, negatif 1, kemudian 8. Karena nilai bayangannya yang sudah diketahui lengkap, kita tulis terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Yaitu nilai fx adalah min 4, kemudian min 1, dan 8. Selanjutnya untuk nilai-nilai X
yang berada di dalam kurung ini menyesuaikan dengan bayangannya. Artinya min 4 ini berpasangan dengan M. Maka kita tulis nanti pasangan dari min 4 adalah M. Min 1 dalam arti min 1 bayangan yang atas ini dengan 2. Dan 8 bayangan ini dengan min 1. Nah, kita tulis seperti ini nilai X-nya. Nah, di atasnya. Perhatikan, min 4 berpasangan dengan M. Maka di sini min 4 dengan M. Min 1 atas dengan 2. Min 1 dengan 2. Dan 8 yang tengah dengan min 1. Ini min 8 dengan min 1. Sudah berkorespondensi satu-satu antara nilai X asal dengan bayangannya. Nah, setelah terbentuk matriks seperti ini, kemudian kita menghitung jarak dari dua bilangan yang terdekat, yaitu jarak dari negatif 4 ke negatif 1. Kalian bayangkan pada garis bilangan atau kalian membuat garis bilangan dari min 4 ke min 1 itu berapa langkah. Yang namanya jarak selalu positif, tidak pernah negatif. Dari min 4 ke min 1 adalah 3 langkah, maka kita tulis 3. Atau bisa kita dapatkan nilai 3 ini dari nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil, yaitu negatif 1 dikurangi negatif 4. Sama artinya negatif 1 ditambah 4 adalah positif 3. Berikutnya jarak dari negatif 1 ke 8. Bayangkan pada garis bilangan, negatif 1 adalah 1 langkah di sebelah kiri 0, sedangkan 8 adalah 8 langkah di sebelah kanan 0. Berarti jaraknya adalah 8 langkah ke kanan dari 0 ke 8 dan 1 langkah ke kiri dari 0 ke negatif 1. Sehingga jarak dari negatif 1 ke positif 8 adalah 9 langkah. 9 ini juga bisa kita hitung dengan cara yang nilainya besar dikurangi yang nilainya kecil, yaitu positif 8 dikurangi negatif 1. Hasilnya positif 9. Sekali lagi saya tandaskan, jarak dua bilangan itu selalu positif. Ya, selalu positif. Maka kalau dihitung dengan operasi pengurangan harus yang nilainya besar dikurangi yang nilainya kecil. Selanjutnya adalah jarak untuk nilai-nilai X. M kedua tentu kita tidak bisa menentukan jaraknya karena M ini dalam bentuk variabel. Sehingga jarak M kedua ini kita misalkan ya dengan suatu variabel tertentu, misalnya dengan N. Nah, seperti ini jaraknya M kedua adalah N. Kemudian dari positif 2 ke negatif 1 berapa langkah? Positif 2 adalah 2 langkah di sebelah kanan 0. Negatif 1 adalah 1 langkah di sebelah kiri 0. Berarti dari 2 ke negatif 1 ada 3 langkah. Nah, jaraknya positif 3. Atau positif 3 ini bisa kita dapatkan dari yang nilainya besar yaitu 2 dikurangi yang nilainya kecil. 2 dikurangi negatif 1 sama artinya 2 ditambah 1, 3. Oke, sekarang sudah kita dapatkan korespondensi jarak. Jarak M kedua yaitu N berkorespondensi atau berpasangan dengan jarak negatif 4 ke negatif 1 yaitu 3. Kemudian jarak positif 2 ke negatif 1 adalah 3 berkorespondensi atau bersesuaian dengan jarak negatif 1 ke 8 yaitu 9. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai jarak seperti ini, langkah yang pertama adalah kita menentukan nilai N ini sebagai jarak M kedua dengan menggunakan perbandingan jarak yang bersesuaian menggunakan rumus perbandingan senilai, yaitu atas dibagi bawah sama dengan atas dibagi bawah. Kita tulis di sini. Nah, N dibagi 3, kita tulis N per 3 sama dengan 3 dibagi 9, kita tulis 3 per 9. Lakukan perkalian silang. Yang ketemu variabel kita dahulukan yaitu 9 kali N sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9, sehingga nilai N adalah 9 dibagi 9 sama dengan 1. Nah, sudah ketemu.
N sama dengan 1. Artinya jarak dari M ke 2 adalah 1. Nah, bagaimana menentukan nilai M-nya? Nah, inilah pentingnya kenapa tadi kita urutkan. Ketika nilai-nilai yang sudah diketahui dengan lengkap ini kita urutkan, maka nilai-nilai yang belum lengkap ini juga pasti urut. Pasti urut. Karena ini adalah fungsi linier. Nah, pasti urut. Sekarang kita lihat untuk nilai-nilai bayangan dari kiri ke kanan adalah negatif 4, negatif 1, positif 8. Artinya dari kecil membesar. Kemudian untuk bagian nilai X yang atas, karena yang ditanyakan M berada di paling kiri, maka kita mengurutkannya bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Dari negatif 1 ke 2, nilainya naik. Maka dari 2 ke M, nilainya juga akan naik. Ya. Tidak mungkin naik kemudian turun untuk fungsi linier. Contoh yang bawah. Ini kalau dari kiri ke kanan, naik lagi. Atau dibalik, turun lagi. Nah, sekarang yang atas. Dari kanan ke kiri, karena yang akan kita cari adalah nilai M yang berada di ujung kiri. Min 1 ke 2 adalah nilainya naik, maka dari 2 ke M nilainya adalah naik. Naiknya adalah sebesar N, yang mana N sudah kita dapatkan yaitu 1. Artinya nilai M ini adalah dari 2 naik. Naik itu artinya ditambah 1. Maka kita tulis nilai M adalah 2, ini 2 ditambah nilai N yaitu 1. Sehingga nilai M ini akan sama dengan 3. Bersesuaian dengan option C. Nah, begitu ya. Jadi nanti apakah yang ditanyakan itu nilai tertentu dari Fx yang nilai X-nya lengkap, ataupun yang ditanyakan salah satu dari nilai X seperti ini, caranya sama. Hanya saran saya, sekali lagi tipsnya adalah penulisannya dahulukan yang nilainya sudah lengkap. Dalam contoh soal ini adalah nilai bayangannya yang lengkap. Untuk yang nilai asalnya karena belum lengkap, menyesuaikan. Mengapa harus kita dahulukan yang lengkap? Karena kita akan menulis secara urut dari kecil ke besar. Nah, kalau kita mendahulukan nilai X yaitu 2 min 1 M, kita kan belum tahu nilai M. Sehingga kalau akan mengurutkan, M itu posisinya di mana? Nah, begitu kan? Tapi dengan mendahulukan yang sudah punya nilai lengkap, untuk menulis secara urut, itu lebih mudah. Begitu ya? Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, kalau kalian ingin mendalami variasi soal-soal dari materi-materi yang kita bahas pada episode kali ini, insya Allah linknya kita cantumkan di bagian deskripsi dari video ini, bisa diikuti. Sehingga bersama sahabat matematika, kalian bisa belajar dengan wawasan yang lebih luas. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada lanjutan pembahasan soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.